Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipit Dwi Cahyani dari kelas ESC. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum saya dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Langsung saja, materi yang pertama itu mengenai dasar-dasar perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa yang dilakukan antar negara. Apa sih manfaat perdagangan internasional bagi suatu negara itu? Jadi, perdagangan internasional itu memiliki banyak manfaat. Di antaranya yaitu dapat meningkatkan devisa negara, dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri, dapat menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara, mendorong semangat berprestasi dan bersaing, menciptakan efisiensi dan spesialisasi, serta manfaat-manfaat lainnya. Adapun faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional itu karena adanya perbedaan sumber daya alam, adanya perbedaan selera, ketidakmampuan memproduksi sendiri. Jadi beberapa negara itu ada yang bisa memproduksi sendiri, namun produksinya itu tidak bisa mencukupi kebutuhan rakyatnya. Jadi dia melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang memiliki barang yang diperlukan tersebut. Lalu adanya spesifikasi, perbedaan iklim, dan iptek. Adapun faktor penghambat perdagangan internasional, di antaranya karena tidak amannya suatu negara, pembiayaan sulit dan risiko besar, kurs mata uang tidak stabil, perbedaan mata uang, kebijakan ekonomi internasional, serta kualitas sumber daya yang rendah. Selanjutnya ada teori perdagangan internasional. Teori-teori tersebut diantaranya yang pertama itu ada teori merkantilisme. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara itu untuk menjadi kaya dan kuat harus melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sesedikit mungkin melakukan impor. Yang kedua ada teori keunggulan mutlak. Teori ini menyatakan bahwa apabila negara memiliki keunggulan mutlak, maka keunggulan itulah yang akan diekspor dan juga akan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Yang ketiga ada teori keunggulan komparatif. Teori ini menyatakan negara memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan negara lainnya, dan juga menghasilkan kualitas yang lebih unggul. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah semua tindakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengatur dan mengendalikan perdagangan antar negara. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya berupa kuota, subsidi, premi, laporan impor, dumping, diskriminasi harga, dan larangan ekspor. Pertemuan berikutnya itu membahas mengenai teori modern. Teori-teori modern itu diantaranya yang pertama, ada yang namanya teori proporsi atau teori HO. Teori proporsi ini lebih menekankan keterkaitan perbedaan proporsi faktor-faktor produksi antar negara dan juga perbedaan proporsi penggunaannya dalam memproduksi barang. Pada teori ini terdapat kurva isokos yang mendeskripsikan kesamaan total biaya produksi dan kurva isokwan yang mendeskripsikan kesamaan total kualitas produksi. Ketika kedua kurva tersebut saling menyinggung, maka sejumlah produk tertentu akan diperoleh dengan biaya minimal atau produk yang maksimal akan diperoleh dengan biaya tertentu. Selanjutnya ada teori kesamaan harga. Teori kesamaan harga faktor produksi menyatakan bahwa perdagangan bebas membawa kecenderungan ke arah kesamaan harga faktor. Selanjutnya ada teori permintaan dan penawaran. Teori ini menyatakan perdagangan internasional
itu timbul akibat perbedaan permintaan dan penawaran yang dipengaruhi, seperti permintaan karena perbedaan pendapatan dan selera, atau perbedaan penawaran karena jumlah dan kualitas produksi. Selanjutnya, teori kemungkinan produksi. Teori ini menunjukkan efisiensi produksi, yaitu jumlah maksimum kombinasi output yang dapat dihasilkan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Teori inference itu memperlihatkan semua kombinasi dari pilihan konsumen yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Selanjutnya ada overcurve. Overcurve itu kurva yang menunjukkan suatu negara untuk menawarkan suatu barang dengan barang lainnya pada berbagai kemungkinan harga untuk mencapai kepuasan yang tinggi. Pertemuan selanjutnya itu membahas mengenai teori-teori perdagangan internasional. Yang pertama itu ada teori kurva batas ketika biaya-biaya produksi meningkat. Dapat dilihat dari kurva di samping bahwa kurva tersebut menyatakan bahwa biaya tetap itu tidak berubah terlepas dari output perusahaan, dan kurva biaya total juga akan meningkat sesuai dengan kurva biaya. Karena biaya tetap tidak berubah, maka kurva biaya total akan mengikuti kurva biaya variabel rata-rata. Selanjutnya ada tingkat transformasi marginal. Nah, tingkat transformasi marginal adalah nilai absolut kemiringan dari PPF pada suatu titik. Kemiringan dari PPF menunjukkan jumlah unit barang Y yang harus dihilangkan untuk mendapatkan satu unit tambahan barang X dalam suatu ekonomi. Dengan aturan bahwa apabila PPF berbentuk garis lurus, maka dapat dengan mudah menghitung MRT. Dan apabila PPF berbentuk kurva, kita harus menggunakan yang namanya garis tangen. Selanjutnya ada kurva indiferen masyarakat. Kurva indiferen masyarakat adalah serangkaian titik-titik di mana setiap titik menggambarkan kombinasi barang X dan Y yang semuanya menghasilkan utilitas total yang sama. Ciri-ciri kurva indiferensi yaitu semakin ke kanan atas atau menjauhi titik origin, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasannya. Kurva indiferen itu tidak berpotongan satu sama lain, berslope negatif, dan cembung terhadap titik origin. Selanjutnya ada equilibrium dalam kondisi isolasi atau tanpa perdagangan. Jadi, tanpa adanya perdagangan internasional, suatu negara akan mencapai equilibrium apabila suatu negara tersebut dapat menjangkau kurva indiferen yang tertinggi, yang dimungkinkan oleh kurva batas kemungkinan produksi serta kurva indiferennya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.